Shalom semuanya saudaraku dimanapun saudara berada. Kali ini saya akan menanggapi sebuah video. Di dalamnya ada statement daripada Ahmad Dhani, sang musikus Indonesia, ya, yang dalam sebuah diskusi dengan Felix Xiao, ya, Ahmad Dhani mengutip sebuah kisah dari Bible atau dari Alkitab, ya, tepatnya dari kitab Samuel, kisah tentang Daud dan Batsheba, tetapi kutipannya itu salah. Nah, di sini saya akan mengoreksi, tapi seperti apa kutipan tersebut? Kita lihat videonya. Biasalah, correct me if I'm wrong ya, karena bukan ahlinya. Iya, betul. Yang cerita nanti ngoreksi Mas. Netizen dan netizen. Nggak usah diminta, udah datang duluan. Ceritanya begini ceritanya. Nabi Daud tuh didatengin sama malaikat. Sebenarnya malaikat itu dua orang, yang satu dia merasa kakaknya ini nggak adil karena ketika orang tuanya meninggal, yang satu ini merasa punya warisan 99 ekor kambing, yang kakaknya nih. Jadi yang adiknya satunya dikasih cuma satu. Bible yang tahun itu 1800. Enggak. Ada di surat Samuel kalau nggak salah. Oh, sih. Hafiz dia. Nggak salah surat Samuel. Kalau salah Mas, yang mengoreksi bukan Ustadz lagi, pendeta. Pendeta nanti. Kalau nggak salah surat Samuel nih kalau nggak salah. Jadi datang ke Daud kan hakim kan waktu itu kan, raja dan hakim. Raja dan hakim, betul. Daudnya marah-marah gitu. Kamu gimana sih? Ini kan kamu udah punya 99, masa mau ngambil satu yang dari adikmu cuma dapat satu mau diambil juga. Ternyata berdua nih malaikat. Kamu udah punya istri 99 masih kepingin Batsheba. Batsheba ya. Dia bilang gitu ya? Iya. Ya, berarti bukan di Al-Quran itu jelas. Batsheba itu udah ceritanya beda. Enggak, yang di Al-Quran yang itu nggak diceritakan. Yang udah diceritakan di Bible. Buat apa ceritain lagi kan? Double-double, kenapa tebel Al-Qurannya? Tebel. Batsheba ya. Dan memang nggak banyak Muslim yang tahu kan bahwa sebenarnya David itu kalau di Kristiani itu nggak dianggap nabi. Dianggap hanya seorang raja yang patut dikisahkan saja gitu. Iya. Termasuk bukan nabi. Yang dianggap anaknya Solomon. Aku nggak tahu kalau Solomon tuh. Jadi Solomon the King. Justru Solomon itu anaknya Batsheba itu. Menurut versi Bible. Solomon itu anaknya Batsheba. Baik, kita sudah lihat videonya dan kali ini saya akan mulai mengoreksi. Tetapi sebelum saya mengoreksi, saya akan sampaikan beberapa poin, ya, fakta tentang Alkitab. Yaitu yang pertama, ya, Alkitab adalah buku satu-satunya yang paling banyak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, yaitu ke dalam sekitar 500 bahasa. Belum pernah ada satu buku di dunia yang diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa yang berbeda-beda. Yaitu fakta yang pertama. Yang kedua, kalau ada satu buku yang dikejar-kejar dan ingin dimusnahkan sepanjang abad, sepanjang masa, itu pasti adalah Alkitab, ya. Kemudian yang ketiga, sekaligus buku yang paling diminati, paling sering dibahas, paling ingin diketahui oleh orang, ya, adalah juga Alkitab, ya. Kemudian yang berikut, Alkitab itu suci bukan karena dijaga kebersihannya atau diletakkan di tempat-tempat yang khusus. Alkitab itu suci karena jujur apa adanya. Semua aib daripada tokoh-tokohnya itu ditulis apa adanya tanpa disensor sedikit pun, dan itulah autentik dan sucinya Alkitab, ya. Kemudian yang berikut, Alkitab itu tidak salah, ya, dalam arti penulisannya. Dalam naskah aslinya, yaitu Perjanjian Lama itu naskah aslinya itu teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Kemudian Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Begitu juga dengan Septuaginta atau naskah Perjanjian Lama yang bahasa Ibrani itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu juga tidak ada kesalahan pada teks atau naskah aslinya. Ya, namun dalam penerjemahannya karena harus mengadaptasi bahasa lokal setempat, kadang-kadang ada makna yang kurang pas atau kurang tepat karena adaptasi, ya. Tetapi dalam teks asli, naskah aslinya tidak ada kesalahan satupun, ya, saudaraku, ya. Nah, itu yang perlu saya bagikan kepada kita tentang fakta Alkitab, ya. Sebelum saya mulai mengoreksi
saudara kita Ahmad Dhani ya. Nah, saya melihat juga bahwa kelihatannya Ahmad Dhani pernah membaca Bible ya, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga dia bisa mengutip ceritanya. Ada memang cerita itu di Alkitab, hanya kurang tepat ya. Artinya mungkin karena lupa ya seperti itu, tapi saya yakin pernah baca, makanya bisa mengutip seperti itu. Ya. Nah, koreksi yang pertama adalah ya, yang mendatangi Daud ya itu bukan malaikat. Ini dalam tulisan aslinya, nanti saya akan bacakan di akhir ya. Melainkan yang mendatangi Daud pada waktu itu adalah Nabi Nathan untuk menegur Daud karena telah mengambil istri Uria, yaitu Batseba ya. Kemudian yang kedua, Ahmad Dhani mengatakan bahwa malaikat itu dua orang kakak beradik ya, dan punya orang tua. Itu juga pasti salah dan keliru, karena malaikat itu makhluk roh yang diciptakan Tuhan, bukan dilahirkan, sehingga punya kakak, punya adik, dan punya orang tua. Jadi ini pasti salah ya. Ya, Alkitab malaikat yang di Alkitab itu tidak seperti itu ya. Nah, kemudian koreksi yang ketiga ya, dikatakan bahwa malaikat kakak beradik ini berebut warisan berupa domba ya. Yang satu dikasih orang tuanya 99 ekor, yang satu cuma dikasih 1 ekor. Ya, yang kakak sudah punya 99 ekor, kemudian mau ambil 1 ekor punya adiknya. Ya, tidak ada seperti itu dalam kisah Daud dan Batseba. Ya. Ya, kemudian di situ juga dikatakan bahwa waktu Daud ingin menegur sebagai raja dan hakim, ya, menegur kedua malaikat ini yang berebut domba ini, kemudian malaikat-malaikat itu balik mengoreksi Daud bahwa kamu pun udah punya istri 99, masih mau ngambil satu lagi istrinya Uria. Itu salah ya. Nah, apa salahnya? Koreksi yang keempat, Daud itu bukan hakim, melainkan dia adalah raja Israel yang sangat dihormati ya. Ya, dia adalah raja yang menggantikan Saul pada zaman kehidupan Nabi Samuel. Ya, Samuel lah yang mentabiskan atau mengurapi Daud itu menjadi raja menggantikan Saul, saudaraku ya. Jadi Daud itu sekali lagi bukan hakim ya. Dia hanya seorang raja, gembala domba yang kemudian menjadi raja. Kemudian istri Daud itu bukan 99 ya, melainkan 18 ya, 8 istri sah, kemudian 10 adalah gundik ya. Bahkan saya bisa sebutkan nama-namanya dan ayatnya ya, saudaraku. Istri yang pertama itu namanya Mikal, ada di dalam 1 Samuel 18 ayat 27. Istri yang kedua namanya Abigail, ada dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 39. Ya, istri yang ketiga namanya Ahinoam ya, dari Yizrael. Ya, 1 Samuel 25 ayat 43. Istri yang keempat namanya Egla. Ya, 2 Samuel pasal 3 ayat 6. Istri yang kelima namanya Maka, 2 Samuel 3 ayat 3. Istri yang keenam Hagit, 2 Samuel 3 ayat 4. Istri yang ketujuh Abital, 2 Samuel 3 ayat 4. Ya, dan yang kedelapan Batseba. Jadi Batseba istri Uria itu adalah kemudian menjadi istri Daud yang ke-8 ya. Nah, ditambah lagi dengan 10 gundik yang tidak dicatat nama-namanya, tapi keterangannya ada di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 16, pasal 16 ayat 21 dan 23, juga di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa selain itu, selain 8 istrinya itu, Daud juga mengambil lagi beberapa istri ya dan gundik ya, yang kalau di total itu menjadi 18. Gundiknya 10, istrinya 8 ya, saudaraku. Jadi bukan 99 seperti yang dikatakan oleh Ahmad Dhani ya. Ya, kemudian juga ya, Daud bukan nabi ya, tapi raja.
Ya. Nah, dalam diskusi itu Felix Xiao juga menimpali bahwa Salomo itu nabi. Memang Daud itu bukan nabi, dia hanya raja. Lalu Felix Xiao menimpali bahwa yang nabi itu Salomo. Salah juga ya Felix Xiao ya. Karena Salomo itu bukan nabi, tetapi raja yang menggantikan Daud setelah Daud meninggal ya saudaraku. Jadi ini koreksi ya buat Ahmad Dhani sekaligus juga untuk Felix Xiao ya. Nah, cerita yang dikutip itu sebenarnya ada di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Ya, saya mau membacakannya untuk kita supaya jelas kisah asli yang dikutip supaya tidak terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman ya. Oke, judulnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal karena sudah mengambil istri Uria yang namanya Batseba ya. Ya, kitab Samuel ini ditulis sendiri oleh Nabi Samuel, kemudian ada tambahan namanya Nabi Gad dan juga Nathan ya. Ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, ya, yang seorang kaya, yang lain miskin. Jadi Nathan ingin menegur Daud, tapi Nathan pakai perumpamaan. Memang ada 2 orang, tetapi bukan malaikat, ya, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Dhani. Ayat 2, si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ya, ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat 5, lalu ya Daud mulai berespon. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Wow, ya. Belum sadar nih kalau ini maksud dia ya. Ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan ya. Jadi bukan malaikat, itu perumpamaan dua orang, satu kaya, satu miskin ya. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain.
orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, jadi ini Tuhan murka dan marah dan mengatakan bahwa akan ada pedang di keluargamu dan istri-istrimu akan ditiduri karena apa yang telah kau buat terhadap istri Uria. Dan itu terjadi pemberontakan ya oleh anak-anaknya Absalom. Banyak pemberontakan terjadi setelah peristiwa ini, dan juga benar terjadi bahwa istri-istrinya terjadi chaos di dalam kerajaan. Istri-istri Daud itu ditiduri di siang hari di depan umum. Ya, jadi setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Memang Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Setiap kali kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Tetapi konsekuensinya tetap akan kita terima. Itu pelajarannya buat kita. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, Daud kemudian setelah dengar itu dia menyesal. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu, karena Batsheba sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Daud, anak itu akan mati. Ya, saudaraku. 15. Ya, lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan memohon supaya anak itu diizinkan hidup. Namun anak itu tetap lahir, namun mati. Ya. Nah, dalam kelanjutan obrolan Ahmad Dhani itu, dia menceritakan kisah ini bahwa kemudian Daud menyesal, Daud berpuasa memohon supaya anak itu hidup tetapi mati. Nah, yang ini benar. Kutipan Ahmad Dhani yang soal Batsheba anaknya mati, Daud berpuasa, itu benar. Yang salah total itu yang di atas yang sudah saya koreksi ya, saudaraku. Nah, berikutnya lagi tambahan bahwa catatan tentang doa permohonan ampun Daud karena dosa yang tadi buat yang dia sadari melalui teguran Natan itu tercatat di dalam Mazmur pasal 51. Isinya itu adalah doa Daud ketika Nabi Natan menegur dia. Terakhir, saudaraku, bagi saudara-saudaraku yang Kristen, jangan lupa baca Alkitab, karena Alkitab itu adalah sumber inspirasi firman Tuhan yang tertulis, yang kalau kita baca, kita akan mendapat inspirasi, kekuatan, dan harapan, janji keselamatan, pengampunan dosa, dan berbagai berkat-berkat rohani ada dalam Alkitab. Karena itu jangan lupa baca Alkitab. Kemudian kalau ada orang luar yang rindu membaca Alkitab, nggak apa-apa. Kita nggak usah merasa terusik dan terganggu. Karena dengan membaca Alkitab akan muncul iman, mereka akan mendapat pencerahan. Suatu saat mereka juga akan datang, percaya kepada Yesus, menerima anugerah pengampunan dosa dan hidup kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Semoga bermanfaat. God bless you.